Kami, mahasiswa dari Prodi Profesi Nurse Poltekkes Surabaya melalui video ini akan menyampaikan tentang pencegahan primer nafsa oleh kelompok 4 yang beranggotakan Alifia Syahada Maulana, Ana Putri Sanjaya, Dian Tiara Sani, Diana Silifantika, Isni Suhaila, Isinatul Hasana, Muhammad Insan Zaki, dan Nindya Rama Pramesti. Pengertian dari narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika atau bahan obat berbahaya. Narkoba atau nafsa merupakan kelompok senyawa yang umumnya menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya, dikutip dari BNN tahun 2017. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa merupakan zat yang mempengaruhi struktur atau fungsi beberapa bagian tubuh orang yang mengkonsumsinya. Manfaat maupun risiko penggunaan nafsa bergantung pada seberapa banyak, seberapa sering, cara menggunakannya, dan bersamaan dengan obat atau nafsa lain yang dikonsumsi, dikutip dari Kemenkes RI tahun 2010. Badan Narkotika Nasional atau BNN membagi nafsa menjadi 3 jenis. Untuk jenis pertama yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan yang pertama digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena golongan ini berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misal, heroin, kokain, dan ganja. Untuk narkotika golongan yang kedua, berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk contohnya yaitu morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu. Untuk narkotika golongan ketiga, berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan ketergantungan. Contoh yaitu kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Untuk jenis yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang menyebabkan penurunan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Obat ini digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Untuk jenis psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Untuk golongan yang pertama, hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Untuk contohnya yaitu MDMA atau ekstasi, LSD, dan STP. Untuk golongan yang kedua, berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, karena mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Untuk contohnya yaitu amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, dan ritalin. Untuk golongan yang ketiga, berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Untuk contohnya yaitu pentobarbital dan flunitrazepam. Untuk golongan yang keempat,
berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan ketergantungan. Untuk contohnya yaitu diazepam, clobazam, fenobarbital, clorazepam, barbital, chlordiazeposid, dan nitrazepam. Untuk jenis yang ketiga yaitu bahan aktif lainnya. Golongan aktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk contohnya yaitu rokok, alkohol, minuman yang memabukkan, thinner, lem kayu, aseton, bensin yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan tergolong dalam nafsa. Dikutip dari BNN tahun 2017. Apa saja dampak dari penyalahgunaan nafsa? Dampak penyalahgunaan nafsa yang pertama yaitu halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, dan rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Untuk dampak yang kedua yaitu menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Untuk dampak yang ketiga yaitu gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, hubungan dengan keluarga dan orang-orang tersayang terganggu, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Untuk dampak yang keempat yaitu dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini adalah dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Untuk dampak yang kelima yaitu kematian. Dampak terburuk yaitu overdosis, dan apabila tubuh tidak kuat maka akan menyebabkan kematian. Pencegahan primer nafsa. Untuk pengertiannya, primary prevention pada penyalahgunaan nafsa yaitu melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini agar orang tidak menyalahgunakan narkoba. Untuk sasarannya yaitu ditujukan untuk melindungi mereka individu yang belum mulai menggunakan narkoba, sekaligus untuk mengurangi dan mencegah timbulnya pengguna baru. Bagaimana cara yang bisa dilakukan dalam pencegahan primer nafsa? Untuk program pencegahan primer yang pertama yaitu program berbasis sekolah dengan memasukkan materi tentang narkoba ke dalam kurikulum sekolah dan materinya disajikan selama 45 menit setiap kali membahas materi pelajaran narkoba. Untuk program yang kedua yaitu program mass media dirancang sebagai alat komunikasi yang efektif untuk diseminasi berbagai pesan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat luas. Kontak dengan media dipertahankan melalui bahan cetakan, televisi, radio, dan lain-lain dengan konten yang tepat. Untuk program yang ketiga yaitu program berbasis orang tua, melibatkan orang tua dalam beberapa cara, seperti bekerja sama dengan anak dalam menyelesaikan tugas sekolah atau kerjaan rumah terkait mata pelajaran narkoba. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti pelajaran tentang narkoba di sekolah.
Kemudian, orang tua dihimbau untuk ikut terlibat di dalam organisasi sekolah untuk orang tua dan mendukung sekolah dalam menerapkan kebijakan anti penyalahgunaan narkoba di sekolah. Kemudian, melaksanakan program pelatihan kepada orang tua berlokasi di sekolah selama 2 jam pertemuan untuk meningkatkan keterampilan orang tua, menciptakan faktor protektif di dalam keluarga. Untuk program yang keempat yaitu program berbasis organisasi komunitas, melibatkan organisasi komunitas secara volunteer, termasuk pimpinan lokal, yaitu ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dalam implementasi program pencegahan, guna memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat, serta mendorong masyarakat melakukan sendiri berbagai kampanye pencegahan. Untuk program yang kelima yaitu program perubahan kebijakan di bidang kesehatan, mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat, mendorong penerapan kebijakan lingkungan kerja dan lingkungan sekolah bebas narkoba, menerapkan kebijakan kawasan bebas rokok, pembatasan merokok di tempat umum. Berikut adalah tips menjauhkan diri dari penyalahgunaan nafsa. Yang pertama yaitu selektif dalam pergaulan. Bergaulah dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif agar kita tidak terpengaruh dari pergaulan yang negatif. Jika Anda banyak bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif, maka Anda akan mudah terbawa untuk berpikir dan bersikap positif pula. Sebaliknya, jika Anda bergaul dengan teman-teman yang berperilaku negatif, maka Anda akan berperilaku negatif dan akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Untuk tips selanjutnya yaitu menyibukkan diri dengan kegiatan atau aktivitas yang positif. Istilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif, misalnya dengan olahraga, melukis, menulis, dan lain sebagainya. Hal ini selain meningkatkan keterampilan, juga membatasi lingkungan pergaulan pada orang-orang yang memiliki ide dan kreasi yang positif pula. Orang yang tidak memiliki kesibukan lebih mudah untuk diajak melakukan hal-hal yang negatif, termasuk menggunakan narkoba. Untuk tips berikutnya yaitu bentengi diri dengan agama. Bentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan tercela dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa akan menjauhkan seseorang dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Penyalahgunaan narkoba umumnya dilakukan oleh remaja yang tidak memiliki ketaatan dan keimanan dalam beragama. Untuk tips selanjutnya, jangan pernah sekali-kali untuk mencoba. Kesalahan terbesar semua remaja pengguna narkoba adalah mereka pernah melakukan. Sekali Anda melakukan, Anda telah menjadi pengguna dan akan kecanduan. Anda tidak akan pernah menjadi pecandu narkoba jika Anda tidak pernah mencoba. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba. Untuk tips yang selanjutnya yaitu berfokus pada hal-hal positif. Misal, menyibukkan diri dengan olahraga yang cukup. Selain dapat meningkatkan kebugaran tubuh, juga dapat menjauhkan diri dari pergaulan tidak bermanfaat yang bisa menghancurkan masa depan kita. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga diri, sehat selalu dan patuhi protokol kesehatan.